ini adalah HP enteng dan tipis dengan chipset terbaru 5 nanometer setelah Snapdragon 888. Gimana jadinya kalau gue aduin sama kelima HP senior ini? Yo guys, balik lagi sama Fendi, cupu-cupu. Sepertinya kalian sangat antusias ya untuk konten tawaran chipset di channel ini. Oleh karena itu, di video kali ini gue suguhkan gak cuma 3, 4, 5, tapi 6 HP sekaligus dengan judul tawaran chipset Xiaomi Edition. Dan di sini udah ada 2 HP Redmi, 2 HP Poco, dan 2 HP Mi dengan chipset yang berbeda-beda. Pastinya bakal seru banget deh. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Jadi para kontestan di video kali ini ada Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Poco F3, dan si HP baru yang tipis dan enteng yaitu Mi 11 Lite 5G. Dan terakhir si HP monsternya Xiaomi yaitu Mi 11 Ultra. Untuk spek detailnya kalian bisa langsung lihat di sini ya. Yang jelas untuk tiap-tiap HP ini punya chipset yang berbeda. Dan jujur ada satu chipset terbaru yang menarik perhatian gua yaitu Snapdragon 780G yang punya pabrikan 5 nanometer setelah Snapdragon 888. Dan di tawaran ini gue bakal jalanin Antutu selama 6 kali recording video 4K dan stress test di 3D Max. Langsung aja ke 6 HP-nya gue charge sampai 100% dengan airplane mode dan connect di wifi yang sama. Oh ya, untuk brightness-nya gue set di sekitaran 50% dan volumenya 50% juga. Habis itu gue pastiin refresh rate-nya samain ke 60Hz semua. Dan ke 6 HP ini udah sama-sama pakai software update terbaru. Terakhir gue pastiin semua background prosesnya kosong, cabut chargerannya, dan masukin HP ini ke kulkas selama 5 menit. Biar adem dulu gitu sebelum bertempur. Setelah keluar dari kulkas, gue cek suhunya ada di kisaran 22-25 derajat dan siap untuk bertempur. Oke, langsung aja kita mulai. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, versi Antutu yang gue jalanin di sini adalah yang versi 9.0.3. Dan sekitar 10 menitan si Mi 11 Ultra kelar duluan. Dengan skor 830 ribuan, habis itu Poco F3 670 ribuan, Poco X3 Pro 560 ribuan. Mi 11 Lite 530 ribuan, terus Note 10 Pro dan dilanjutkan oleh Note 10 aja. Untuk suhu dan konsumsi baterai gue sekarang tampilin di layar. Selanjutnya langsung aja gue tes 5 kali dan sajikan ringkasannya ke kalian. Pertama kalau kita lihat dari penurunan performance, di sini yang paling baik ada di Poco F3 dan Mi 11 Lite dengan angka di bawah 1%. Dimana gue coba ingetin lagi ya cara hitungnya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Sedangkan penurunan performance terbesar itu ada di Redmi Note 10 Pro dengan 6%-an dan Poco X3 Pro 5%-an. Tapi angka segitu sebenarnya masih tergolong kecil ya, jadi bisa dibilang penurunan performance-nya nggak terlalu signifikan untuk tes Antutu ini. Untuk suhu tertinggi dicapai oleh Mi 11 Lite di 43 derajat, habis itu Mi 11 Ultra 42 derajat. Dan secara rata-rata suhu pun juga sama, Mi 11 Lite tertinggi diikuti Mi 11 Ultra. Untuk suhu rata-rata Poco ada di 39 derajat dan Redmi Note ada di 37-an derajat. Oh ya, kalau kalian lihat di situ ada tulisan stop, yang mana saat tes itu sayangnya HP-nya ngehang euy. Kejadian di Mi 11 Ultra tes ketiga dan Redmi Note 10 di tes ke-6. Karena hang itu suhu rata-rata untuk tes tersebut nggak gua masukin ya dari perhitungan. Untuk konsumsi baterai Mi 11 Ultra tertinggi dengan 26%, diikuti oleh Mi 11 Lite 23% dan Duo Poco cukup kompak dengan 19%. Terus Redmi Note 10 itu di 12% dan Pro variannya 15%. Kalau dilihat secara angka, emang konsumsi daya Mi 11 Ultra dengan Mi 11 Lite 5G cukup besar. Tapi kalau kita juga perbandingkan dengan output yang dihasilkan dan juga kapasitas baterainya, ini perbincangan yang menarik lagi nih. Nanti kita bahas nih kesimpulannya ya. Lanjut gue tes recording video dengan settingan 4K 30fps selama sekitar 30 menitan. Dan sebagai informasi buat kalian, saat recording 4K untuk 5 HP dari kiri itu bakal dilimit selama 8 menit. Jadi di menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dan saat sampai ke 0 akan stop recording. Tapi untuk Mi 11 Ultra-nya aman-aman aja ya, bisa lanjut terus. Dari hasil tesnya terlihat kalau duo Mi 11 makan daya paling besar dengan 13 dan 14%. Sedangkan duo Poco lagi-lagi kompak dengan
dengan 9%. Terakhir Redmi Note 10 10% dan Note 10 Pro itu 8%. Untuk suhunya nggak tahu kenapa Mi 11 Lite 5G bisa panas banget dengan 45 derajat. Habis itu diikuti oleh Redmi Note 10 dengan 42-an derajat. Sisanya ada sekitar 38-40 derajat yang masih cukup normal. Tes terakhir ini kita coba lakuin stress test di 3D Max, yang mana dia bakal lakuin berulang-ulang selama 20 kali. Total waktu yang dibutuhin sekitar 20 menit. Sebenarnya gue agak cemas sama si Mi 11 Ultra dengan Snapdragon 888-nya. Takut aja ke stop dan kena overheat issue. Tapi ternyata aman, dan ini dia hasilnya. Skor tertinggi didapat tentunya oleh Mi 11 Ultra dengan 5666, disusul oleh Poco F3 dan X3 Pro. Terus Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, dan Note 10 aja. Dari sisi stabilisasi, 3 HP di kiri ini cukup stabil ya, yang dapat di angka 99%. Sedangkan 3 HP di kanan di kisaran 90%. Untuk suhu, Mi 11 Ultra yang paling kepanasan dan tinggi sendiri dengan 47,7 derajat. Sisanya ada di 40 derajat untuk Poco F3 dan Mi 11 Lite, 42 derajat Poco X3 Pro, dan 33 dan 35 derajat untuk Redmi Note 10 series. Terakhir, peringkat suhunya juga berbanding lurus dengan konsumsi daya yang dipakai. Mi 11 Ultra paling besar dengan 15%, sisanya ada di kisaran 3-9%. Oke, gue mau bahas Mi 11 Lite 5G dulu dengan Snapdragon 780G-nya. Dan akhirnya di sini kelihatan ya kalau posisi si 780 ini mendekati chipset 860 punya si Poco X3 Pro. Terlihat dari hasil Antutu dan 3D Mark barusan. Jadi dari hasil ini bukan berarti kalau dia punya pabrikan 5 nanometer, kastanya itu lebih di atas 7 nanometer ya. Kayaknya paling benar kita lihat dari penomoran chipsetnya aja kali ya, dimana si 780 ini angkanya lebih kecil dibanding 860. Sedangkan dari sisi baterai, walaupun dia termasuk kedua terbawah, tapi kalian mesti ingat ya, kapasitas baterainya dia juga yang paling rendah dengan 4250. Jadi nggak bisa dibilang boros juga. Cuma sayangnya dari sisi suhu dia lebih panas, malah yang paling panas secara suhu rata-rata di tes Antutu dibanding kelima HP lainnya. Bisa jadi karena HP-nya yang cukup tipis, jadi nggak ada ruang buat meredam panasnya. Untuk Mi 11 Ultra ternyata tes Antutunya tidak terlalu panas ya, paling tinggi di 42 derajat aja. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama itu takutnya gara-gara yang hang tadi, jadi dia punya waktu untuk menurunkan suhunya. Atau kedua, gara-gara dia pakai MIUI 12.5. Hayo, siapa yang pengen gue bahas MIUI 12.5 di sini? Coba komen di bawah ya. Terus untuk duo Poco hasilnya cukup mirip ya dengan tes yang kita lakuin sebelumnya saat diaduin dengan Dimensity 1200. Dan patut diacungi jempol buat Snapdragon 870 yang cukup stabil dan konsumsi dayanya termaksud baik. Karena si Poco F3 ini punya kapasitas baterai 4500-an. Untuk Redmi Note 10 series jelas performance-nya nggak bisa disamain sama duo Poco sama Mi ya. Tapi nilai plusnya di sini baterainya yang lebih awet, yang masih ada di kisaran 70%-an. Phew, akhirnya kelar juga oi. Dan gue yakin kalau kalian nonton video ini tanpa skip, pasti banyak banget informasi berharga yang kalian dapat. Dan kalau kalian udah puas, boleh tolong bantuin gue buat like video ini ya. Serius, cukup capek bikin video ini. Semoga gak sia-sia dan kalian happy sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!